suruh tinggal di rumah aja daripada bikin susah kita. Rosi, Kamis 24 Oktober pukul 8:30 malam di Kompas TV. Begitu banyak orang yang mau mengambil, tidak ada orang. Di rapat kabinet perdana, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan anggota kabinetnya untuk mengetatkan ikat pinggang, utamanya untuk kegiatan seremonial dan perjalanan luar negeri. Saya masih bersama Guru Besar Psikologi Politik Profesor Hamdi Muluk. Prof. Hamdi, ketika sudah dilantik Presiden, ya dengan yang jumlah besar itu, meskipun itu sudah jelaskan juga oleh Presiden bahwa ini justru untuk meningkatkan fokus, sinergi dan lain sebagainya, kita akan lihat nanti pada perkembangannya. Tapi kemudian ada satu yang langsung kemudian menjadi warning atau diingatkan oleh Setkap Mayor Teddy, yaitu tentang penggunaan kop surat Kementerian Desa untuk acara pribadi. Lalu juga kemudian ada keluhan dari Menteri HAM Pigai yang mengatakan ternyata anggarannya hanya sekian ratus miliar, membutuhkan anggaran 20 triliun. Bagaimana Anda membaca psikologi para menteri yang dalam hitungan jam atau satu hari itu sudah cukup membuat kejengkelan publik? Iya. Kita bisa pahami dengan memakai idiom seperti ini di masyarakat. Orang mengatakan, oke, teman Anda itu part of the problem, ya, atau Anda problem maker, atau Anda problem solver. Yang kita butuhkan orang yang mengatasi masalah, bukan orang yang jadi masalah. Oke, nangkep ya? Jadi yang tadi itu menjadi troublemaker di masyarakat. Menteri hanya yang bikin pusing. Bikin pusing. Anda bikin trouble making Anda. Yang harusnya kami harapkan Anda menjadi troubleshooter. Oke, anggaran terbatas. Bagaimana mengatasi anggaran terbatas ini? Nggak usah Anda keluh kemana-mana, terus mengeluh atau teriak macam-macam. Yang Anda jadinya troublemaker gitu loh. Selesaikan aja diam-diam, itu lebih bagus gitu. Pikirkan caranya gimana dengan anggaran yang ada, memaksimalkan kinerja. Dan meminta 20 triliun sih itu unbelievable. Iya, untuk anggaran kementerian. Menjadi olok-olokan kan. Anda butuh apa 20 triliun misalnya begitu. Walaupun mungkin justifikasinya bisa dia bikin lah. Saya mau bikin ini. Tapi kan orang mengatakan, come on kata anak sekarang. Ini kan APBN kita kecil, terbatas. Betul. APBN terbatas. It doesn't take a genius untuk bisa mengevaluasi atau mengatakan meminta 20 triliun untuk cukup satu dengan dua kementerian. kata tadi. Are you troublemaker? Are you troubleshooter? Penggunaan kop surat juga kemudian akhirnya troublemaker. Mungkin itu bisa dia tahu. Tapi itu kan sense yang sangat normal ya, maksudnya. Ya, masyarakat tuh hal yang normal. Bagi masyarakat hal-hal kecil itu just indicate, just mengatakan kayaknya kamu bagian dari troublemaker ya. Bukan tapi kenapa ya? Apa sebenarnya bagaimana menerangkan watak pemimpin yang misalnya menggunakan kop surat untuk keperluan pribadi atau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan yang sebenarnya keluarga. Sebenarnya ini menerangkan watak apa? Bisa nggak ada yang membuat dengan sinisme seperti ini. Ini watak aji mumpung. Dan itu dalam praktek bernegara kan betul-betul forbidden itu. Ketika Anda menjadi pejabat publik, Anda harus tahu batasan yang clear sebenarnya, jelas gitu. Mana wilayah privat, mana wilayah publik. Mana wilayah kepentingan pribadi Anda, mana wilayah kenegaraan. Itu batasnya jelas sebenarnya. Dan ketika Anda tidak tahu itu, terus orang mengatakan, oke, my friend, you are troublemaker, kan begitu. You are not troubleshooter, we need troubleshooter. Memang harus, meskipun penjelasannya ya saya kan baru jadi menteri, jadi baru belajar, tapi itu sebenarnya nilai-nilai universal ya untuk surat common knowledge lah, common knowledge lah menurut saya gitu. Jadi nggak perlu kecanggihan tingkat tinggi untuk tahu itu gitu. Prof. Hamdi, kalau misalnya kita melihat juga arahan Presiden dalam rapat paripurna itu, ia mengatakan ujian bagi demokrasi adalah pendidikan dan kesehatan.
Jadi sekali lagi ia menekankan bahwa ya Betul. kita perlu demokrasi, Itu tapi betul. kalau orang nggak sekolah Betul. dan orang tidak mendapatkan pelayanan Ya. kesehatan yang memadai, maka bisa dibilang mungkin kalau singkatnya nggak ada demokrasi. Karena itu persis dikatakan ujian bagi demokrasi adalah pendidikan dan kesehatan. Iya, itu orang-orang Yunani kuno atau Romawi kuno saya lupa. Itu kan pernah ada ucapan gitu. Apa tidak ada gunanya berfilsafat dan berdemokrasi ketika perut lapar. That's true, betul. Jadi, tapi ini apakah ini common sense ya? Kalau kita bicara misalnya, oke, kita mau jadi negara besar, negara maju. Kalau orang-orang yang hidup di negara itu miskin, dia lapar, dia kurang gizi, dan dia tidak punya pendidikan, so apa yang Anda mau harap? Itu kan hal yang paling mendasar, ukuran untuk misalnya indeks pembangunan manusia, itu very clear gitu loh. Jadi kalau kita tertinggal di situ, ya mustahil kita membuat lompatan-lompatan besar. Kalau sebagian besar masyarakat kita dihinggapi dua masalah besar itu. Ya, rasanya ada makanya beberapa kali dibikin pembekalan, tidak saja di Hambalang dan di Lembah Tidar, ingin bersama-sama menggapai mimpi yang besar itu. Meskipun ada juga pesimisme melihat jumlah kabinet, wakil menteri, kepala badan yang luar biasa besarnya. Betul. Tapi bagaimana Anda melihat para menteri ini, kepala badan ini bisa menerjemahkan melalui eksekusi yang efektif dan efisien? Apakah jumlah yang besar ini dapat menjadi alat pacu jantung masing-masing kementerian? Ya, kan ini lagi-lagi common sense ya. Hal-hal yang sebenarnya nggak sederhana penjelasannya. Kalau kita punya pekerjaan besar, banyak hal yang harus dikerja. Katakan pekerjaan besar, kita bikin proyek aja misalnya. Itu kan kalau kita pekerjaan besar membutuhkan orang yang banyak, betul kan? Betul. Dalam manajemen itu ada 3M itu loh. Man, mesin, atau material, and man, mesin, material, money, modal gitu. Resources. Resource, ya money gitu loh. Man, money, material, or mesin gitu kan. Nah, tentu kalau ada problem besar, kita tambah orang. Ya, atau misalnya modal dinaikin, atau mesinnya atau peralatannya diperbanyak dengan teknologi misalnya. Nah, tinggal kita melihat sekarang, ini persoalan banyak. Ya, of course lah, kalau kita melihat logika seperti ini. Oke, big country, big problem. Itu diucapkan JK juga ke Pak Lee Kuan Yew dulu. Dia bilang, oke, Singapura maju. Ya, Singapura small country, small problem. But Indonesia big country, big problem. Oke. Dan perlu usaha yang keras untuk melakukannya, mungkin melibatkan mesin, material, and money yang besar. Nah, money kita tahu, PBN kita terbatas. Nggak bisa ditambah. Oke. Jadi, betul. Kalau saya mau masuk ke jumlah menteri yang kemudian akan menambah jumlah birokrasi. Maksud saya pertanyaannya, apakah itu align semua gitu loh. Jadi persoalan besar mau diatasi dengan menambah jumlah banyak orang. Nah, ini mungkin juga tantangan. Kalau yang disebut orang yang melaksanakan itu adalah kita kerucutkan pada ASN misalnya, yang akan mengeksekusi itu. ASN kan juga nggak nambah sebenarnya. Sekarang yang nambah adalah pucuk-pucuk pimpinannya, menterinya sama wakil menterinya. Dan ada pengreorganisasian unit-unit tertentu untuk menang. Kabar baiknya ini ya, jadi artinya bukan penambahan tapi pada relokasi. Ya, akhirnya kan dibilang kan relokasi, mungkin direlokasi ASN sebagian masuk kepada kementerian ini, reorganisasi. Nah, reorganisasi tentu butuh waktu. Ini masalah administrasi kan, masalah teknik gitu loh. Itu takes time gitu loh. Ya, ini yang kemudian dikhawatirkan akan memperlambat. Ya. Jadi ada satu untuk settle birokrasi karena ada reorganisasi. Tapi yang kita harapkan, kita sungguh menaruh harapan pada para menteri yang jumlahnya besar, wakil menteri yang jumlahnya besar, kepala-kepala badan yang juga jumlahnya besar adalah
ini amanat untuk melayani rakyat, Betul. begitu seperti kata Presiden Prabowo. Jangan sampai ada istilah orang Medan, Prof. Hamdi Muluk. Apa itu? Jangan sampai jabatan ini membuat orang itu terkejut badan. Terkejut badan tuh, waduh dapat jabatan, nggak siap, jadi lebih memilih mewahnya dan privilege untuk senang-senangnya daripada penderitaan dan kekuasaan justru untuk kepentingan publik. Itu yang kita harapkan dari para menteri yang dipilih. Ya, kita cuma berpesan satu. Jadi menteri itu jangan dilihat itunya. Itu berat, tanggung jawabnya berat. Dan kalau pakai bahasa anak muda juga sekarang, mungkin pening kepala gitu. Kalau pakai orang Medan juga nih, pening kepala gitu. Pening kepala gitu. Tapi kita berharap mudah-mudahan para menteri mengerti apa masalah realnya. Dan dia menerjemahkan itu kepada program. Dan dia tahu bagaimana mengalokasikan 3M tadi. Money, man, mesin gitu. Jadilah menteri sebagai troubleshooter. Yes, bukan troublemaker. Terima kasih Prof. Hamdi Muluk sudah di Rosi. Terima kasih juga bagi Anda yang menyaksikan Rosi. Kita jumpa Kamis depan. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.